Halo guys, kembali lagi dengan saya Kak Mel C1. Udah lama kita nggak buat video ya kan. Jadi kali ini Kak Mel bakalan buat video nih guys. Kak Mel bakalan cerita lagi yang lagi viral kayak gitulah lagi sekarang ya kan. Jadi sebelum Kak Mel lanjut videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Kalau kalian suka sama video-video aku, kalian jangan lupa like, share, dan komen pastinya ya guys ya. Oke. Oke guys, jadi kali ini di video kali ini Kak Mel bakal bahas tentang yang lagi viral lagi nih guys, yaitu tentang pembunuhan, kasus pembunuhan di mana ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri gitu kan. Jangankan ibunya, bapaknya pun ikut gitu ya kan. Termasuklah pokoknya bapaknya ini, walaupun sebenarnya itu dalam kasus ini bukan si bapak ini yang melakukan hal tersebut, tapi si ibu ini. Jadi Kak Mel, kasusnya itu apa sih, kok bisa gitu, ceritanya itu kayak mana sih Kak Mel? Oke, Kak Mel bakal bahas tentang ceritanya si anak ini, kenapa bisa dia terbunuh oleh ibunya guys. Jadi nama ibunya ini adalah Lia Handayani, lahir di Jakarta tanggal 29 April tahun 1994 guys. Dan si ayah, suami dari si Lia ini yang bernama Imam Safei, lahir di Jakarta 16 Juni 1993 guys. Jadi orang ini tuh tinggalnya itu di mana ya? Di mana ya? Lupa guys, bukan lupa gitu ya kan. Jadi orang ini tinggal di mana sih? Lupa aku guys, kayak mana itu, lupa. Oh iya, aku belum baca gitu guys. Aku sebenarnya belum baca. Jadi orang ini sebenarnya itu tinggal di Jakarta lah ya kan, di Jakarta, kurang tahu lah di mana. Tapi aku bakalan bahas, aku bakalan jelasin di mana kronologinya, di mana si anak ini dikubur, begitu aja gitu kan. Apa sih kasusnya itu gitu ya kan. Jadi kasusnya ini pada hari Sabtu tanggal 12 September kemarin tahun 2020 sekitar pukul 8 WIB guys, yang bertempat di TPU tempat pemakaman umum, udah tau lah ya kan. Di Kampung Gunung Kendeng, Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak guys. Jadi telah ditemukan itu suatu kuburan yang mencurigakan gitu. Ini kayaknya nggak sesuai dengan kuburan lain gitu. Kok beda gitu kan? Kok mencurigakan gitu. Jadi yang menemukan kuburan ini, yang mencurigakan ini adalah saksinya itu yang bernama Halimi alias Sa'a, umur 40 tahun guys. Jadi dia itu mungkin salah satu petugas penjaga kuburan itu kan. Terus yang saksi keduanya itu adalah yang bernama Endang Sutarna, umur 55 tahun guys, pekerja buruh atau jabatan ketua RT di desa tersebut gitu ya, di kawasan tersebut guys. Jadi setelah mereka ini, yang dua orang saksi ini curiga sama yang namanya kuburan itu gitu kan, kok beda gitu ya kan. Dan ini kayaknya baru ini kuburan ini, kok beda gitu, nggak seperti biasanya gitu ya kan. Kalau ada orang meninggal itu nggak seperti ini bentuknya gitu kan. Jadi curiga lah orang itu kan guys. Habis itu dilakukanlah penggalian terhadap kuburan tersebut yang dicurigai orang itu. Ternyata di kuburan itu adalah mayat seorang anak perempuan yang sekitar umur 8 tahun guys. Jadi orang itu menduga kalau si anak ini telah dibunuh karena wajar dong, orang cara nguburnya udah kayak gitu ya kan, nggak ada dibuat entahnya di kain kafanin, nggak ada namanya, nggak ada kayak gitu kan, apanya nggak ada, pokoknya semuanya nggak ada, pokoknya nggak wajar lah, kayak nggak kuburan biasanya kayak gitu guys. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan guys di TKP, ternyata penyelidik tersebut
telah menemukan identitas si anak. Sorry guys, soalnya di sini tuh ada lagi pembangunan jadi agak-agak ribut guys. Oke, kalian dengar suaraku aja, nggak usah dengar suara lain. Gak suka aku. Oke guys, jadi kita lanjut ya kan. Jadi setelah ditemukan identitas si anak tersebut, ternyata anak tersebut itu bernama Keisha Syaifiyah, anak kandung dari pasangan Ibu Lia Handayani dan Bapak Imam Syafi'i ya kan. Dari keterangan saksi bahwa pada tanggal 26 Agustus tahun 2020, saudara Imam atau si bapak dari anak perempuan ini pernah meminjamkan cangkul kepada warga yang ada di kawasan tersebut guys, di kawasan dekat-dekat kuburan itulah mungkin ya kan, karena orang itu kan alamatnya itu di Jakarta tapi cuman nggak di situ rumahnya gitu ya kan. Jadi si bapak ini, si imam ini, dia itu minjamkan cangkul ke rumah warga yang ada di kawasan itu dengan alasannya, kalian tahu guys apa alasannya? Ternyata si bapak ini mempunyai alasan, katanya, Pak, pinjamkan dulu cangkulmu soalnya aku mau ngubur kucing. Itu katanya guys, kucing ya kan, kucing guys ya. Jadi setelah itu ya kan, pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020 yang kemarin ya kan, sekitar pukul 00:19 WIB yang bertempat di Jalan Asofa Raya, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap si bapak dan si ibu ini, orang tua si korban guys. Jadi dilakukanlah penyelidikan kan, diinterogasilah orang itu, dan si ibu mengaku guys, mengaku bahwa dialah pembunuh dari si anak itu. Jadi setelah itu kan petugasnya itu bertanya-tanya lah, kenapa kok bisa kau bunuh anak kau itu, katanya kayak gitu kan. Terus si ibu ini jawab, si orang tuanya ini katanya kayak gini, iya soalnya anak aku itu susah kali diajari daring, jadi naik pitam aku, ibaratnya kayak gitu lah ya kan. Yang namanya naik pitam, yang namanya pembunuhan, nggak bakalan ada pembunuhan kalau nggak kesal kayak gitu ya kan sama anaknya itu. Jadi diceritakannya lah ya kan, diceritakannya lah sama si bapak polisi yang lagi menginterogasi mereka gitu kan. Jadi si anak ini dibunuh itu dengan cara dipukul guys, dengan gagang sapu. Dipukul berkali-kali karena susah dimengerti, susah banget si anak ini paham yang namanya daring-daring itu ya kan, susah gitu. Jadi naik pitam lah mungkin ibunya ini. Jadi dipukul, abis itu guys, setelah dipukul didorongnya lah anak ini ke lantai. Nah disitulah si anak ini meninggal dunia guys. Nah kayak mana perasaannya kayak gitu ya kan. Kita bolehlah marah-marah sama anak kita, tapi janganlah sampai membunuh kayak gitu ya kan. Mungkin si ibu ini nggak sadar, mungkin karena saking emosinya gitu ya kan, dikiranya rupanya mental anak itu kuat, fisik anak itu kuat ya kan. Umur 8 tahun guys, 8 tahun ya kan, dipukul. Kalau cuman dimarahin kayak gitu, diomongin nggak apa-apa lah gitu kan. Sorry guys, ada suara apa itu, angsa-angsa, nggak tahu lah aku itu dari apa itu, dari tetangga. Nah setelah kejadian itu kan, meninggallah tongan si anak ini ya kan. Setelah meninggal dikasih taunya lah sama suaminya yang bernama Imam ini guys. Nah coba lah kalian pikirkan, kalau seumpamanya istri kalian salah, seumpamanya istri kalian memukul anak kalian itu gitu kan, walaupun si anak ini nggak paham masalahnya gitu, cuman gara-gara diajarin nggak paham, seharusnya kan kalian itu kan sebagai suami kan mengajari istrinya gitu kan, mengapai istrinya supaya istrinya itu jangan terlalu ini kali sama si anak gitu kan.
jangan terlalu keras sekali. Kalau memang apa ya udah gantian kita ngajarinnya gitu kan, kayak mana lah yang saling melengkapi gitu ya kan. Diarahin, dinasihatin istrinya itu jangan sampai membuat kekerasan terhadap anaknya gitu kan, karena anaknya itu kan masih kecil, umur 8 tahun guys gitu. Nah, seharusnya itu yang dilakukan suami ketika tahu si istri melakukan kekerasan gitu kan terhadap si anak. Ini enggak guys, bukannya istrinya itu dibentak atau apa, malah membantu istrinya. Membantunya itu kayak mana? Jadi setelah suaminya ini tahu kan kalau istrinya ini membunuh anak ini dengan cara kekerasan, terus si istrinya ini bilang, mengajak si suami ini supaya kayak mana caranya menghilangkan jejak guys, menghilangkan jejak dari kasus pembunuhan tersebut. Lah, bodoh banget ya kan, masa iya disetujuin gitu ya kan, disetujuin istrinya, apa yang dibilang istrinya disetujuin. Emangnya dia tuh nggak sayang sama anaknya sampai kayak gitu kali ya kan. Suami apa kayak gitu ya kan guys, suaminya itu aneh lah pokoknya, nggak masuk akal gitu pemikirannya kayak gitu ya kan, nggak masuk akal gitu. Nah, setelah orang itu sepakat guys untuk menghilangkan jejak dengan cara menguburkan si anak itu, nah orang itu sepakat lah kan, mau pergilah orang itu pulaknya. Setelah istrinya minta tolong lah sama suaminya ini kan, kayak mana caranya itu menghilangkan jejak supaya nggak ketahuan sama orang-orang bahwa si Keisha ini sudah meninggal akibat kekerasan yang dilakukan si ibu tersebut guys. Jadi orang itu berencana mau pergi ke Banten guys. Rencananya orang itu bakalan menguburkan si anak ini di Banten secara diam-diam gitu guys. Nah, sebelum orang itu pergi, ternyata si Keisha ini punya saudari kembar guys yang bernama Kayla Safia. Jadi diajaknya lah si Kayla Safia ini yang masih hidup ini, bukan masih hidup, memang hidup gitu ya kan, kembarannya ini untuk ikut menguburkan siapa namanya anak si korban ini gitu kan, si Keisha Safia ini ke Banten. Pas udah nyampe di TPU Gunung Kendeng Cijaku Kabupaten Lebak pada pukul 18.00 WIB. Pada saat itu si Lia ini, ibu korban itu bersama anaknya yang hidup itu, si kembaran si korban. Nah, menunggulah di TPU orang itu berdua guys, menunggu si imam suaminya ini. Si imam ini kan lagi minjamkan minjamkan cangkul ceritanya guys. Dari warga-warga di situ kan. Jadi pada hari itu, pada pas sekitar pukul 18.15, si imam dan si Lia ini sudah menguburkan korban secara cuma-cuma lah, biasanya kayak gitu ya kan, secara cuma-cuma ya kan. Ya iyalah, orang diam-diam dikubur ya kan, supaya orang itu nggak tahu, orang-orang pada nggak tahu gitu kalau si anak tersebut meninggalnya itu karena dibunuh oleh ibunya hanya karena kasus daring-daring, karena susah diajarin. Si anak ini pun harus mengalami hal tersebut, kasihan banget guys. Jadi setelah dilakukan penguburan pada jam 18.15, dipulangkan si imam inilah cangkul tersebut guys ya kan, cangkul yang dipinjamkan dari warga setempat yang ngakunya itu mau ngubur kucing yang sudah meninggal. Bayangkan coba, kucing katanya, padahal anaknya yang dibunuh, dibantunya istrinya ya kan, istrinya yang membunuh si anak ini, si Keisha ini. Tapi gara-gara istrinya minta tolong sama si imam ini, ya ikutlah si imam ini pulaknya. Kayak mana ya kan, sayang kali dia sama istrinya itu, jadi dianggapnya lah mungkin benar gitu ya kan. Tapi nggak tahu juga apa fakta dibalik kemauan dari ini, kenapa dia mau mengikuti si istri ini gitu, cara si istri ini untuk menghilangkan jejak guys. Jadi dari hasil perkembangan perkara tersebut, jadi si Lia sama si Mami ini sudah ditangani sama
pihak polisi guys. Pada saat itu ya kan sudah dijumpain lah. Jadi barang buktinya itu satu buah cangkul itu, terus satu baju korban yang warna putih orange guys. Jadi satu lagi barang buktinya itu adalah satu buah celana panjang warna hitam gitu guys. Masalahnya kan masa gara-gara susah diajarin daring malah dibunuhnya gitu. Mungkin nggak sadar diri lah mungkin si ibu ini ya kan, sampai dia itu emosi marah-marah lah mungkin ya kan. Susah kali kau diajari kau, katanya kayak gitu ya kan, kita nggak tahu. Tapi bagaimanapun kesalahan seorang anak itu yang umurnya itu masih umur 8 tahun, masih kecil, janganlah sampai kayak gitu ya kan. Ya ampun, seharusnya kan dipahamin, dicubit dikit aja gitu, pelan aja gitu ya kan. Yang penting si anak itu jangan sampai trauma gitu kan. Nggak nyangka lah kok bisa gitu cuma gara-gara daring. Itulah yang lagi viral itu sekarang guys. Aku pun nggak tahu, aku baru baca beritanya gitu ya kan. Tapi udah ditangani kok, udah ditahan mereka gitu. Jadi untuk kedepannya janganlah sampai ada lagi kejadian seperti itu guys. Apapun masalahnya, apapun yang dilakukan seorang anak tersebut, janganlah sampai dibuat kekerasan kayak itu, apalagi untuk anak kecil guys. Jadi kalau untuk dewasa ya cara omonganku nggak apa-apa gitu kan. Ini anak kecil gitu, sedangkan dibentak aja anak kecil itu udah langsung trauma gitu kan, langsung ini dengar suara keras aja itu udah langsung kayak mana gitu kan perasaan dia gitu, perasaan seorang anak gitu guys. Semoga lah cepat-cepat lah selesaikan corona ini supaya nggak ada lagi yang namanya itu daring-daring. Soalnya di sosmed aku itu, sosial media itu semuanya itu pada emosi mama gitu ya kan, mama yang ngajarin anaknya itu. Belum lagi masalah ini datang lagi untuk ngajarin anak ini. Kalau umpamanya kayak kita ini yang udah dewasa ini kan, yang daring-daring ini kan nggak masalah gitu, udah bebas gitu. Ini yang punya anak ini belum lagi yang masalah ekonomi gitu kan guys. Ya mungkin itulah salah satu faktornya yang membuat si ibu tadi itu jadi naik pitam mungkin ya, gara-gara itulah mungkin. Oke guys, cukup sampai disitulah dulu video aku, karena aku udah jarang banget upload video. Jadi ya baru kali inilah sempat guys. Ini pun aku tuh buat videonya itu secara santuy ya kan. Santuy. Oke, untuk kalian semua kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Kalau kalian suka, kalian bisa like channel YouTube aku, kalian bisa share. Dan kalau kalian punya kritikan, punya masalah atau apa yang pengen diceritakan, atau kalian menemukan sesuatu yang lagi viral, boleh kalian komen di komentar aku ya, di video aku, supaya aku bisa tahu gitu apa-apa aja info yang lagi viral gitu guys. Karena di channel Kak Mel ini semuanya itu aku buat itu channelnya itu bebas guys. Bebas bukan berarti yang hal-hal negatif pun bakalan aku masukin di video aku, bukan ya guys ya. Ini bebasnya itu ya seperti ya aku bakalan buat video yang lagi viral kayak gini, aku yang bakalan buat video yang untuk tutorial atau yang nari-nari atau apalah itu, untuk makan-makan atau apalah itu, semuanya masuk ke sini ke channel aku ya guys ya. Yang penting itu masuk ke dalam hal yang positif. Jadi aku kali ini buat videonya itu ya kayak gini lah dulu ya guys ya, santuy aja kita, nggak usah terlalu tegang kali muka kita itu. Kalian pun yang nonton itu nggak usah terlalu tegang kali. Oke guys, makasih buat kalian karena sudah menonton video aku, dan makasih untuk tidak men-skip video aku, dan jangan lupa untuk di subscribe guys. Oke, bye bye.